Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala rasulina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam hari ini mengawali dari ta'lim kita di pelajaran tajwid ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita bisa membahas dan mengkaji apa-apa yang mestinya menjadi perhatian kita dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu aula, kita lebih berhak untuk perhatian dengan masalah Al-Quran dari yang lainnya. Pertama, melihat kepada kenyataan bahwa kaum muslimin banyak perhatian. Mereka tidak perhatian dengan sunnah, tapi dalam berkaitan dengan masalah bacaan-bacaan Al-Quran sangat perhatian sekali. Sementara kita, Ahlus Sunnah, hanya lebih berhak untuk lebih perhatian dengan masalah ini. Mereka sangat piawai sekali dan mumpuni dalam babnya. Maka menjadi ibrah bagi kita betapa banyak kita ketertinggalan kita dalam masalah ini. Ini harus kita akui. Dan tentunya tidak ada istilahnya terlambat untuk kita senantiasa mengkaji. Karena berkaitan masalah tajwid ini atau pelajaran kaitan Al-Quran ini, semakin kita belajar semakin tidak mengerti. Semakin banyak kesalahan. Dan seperti itu kenyataannya. Dari beberapa kali mengikuti dengan beberapa masyayikh yang di babnya ini pun juga, subhanallah, ketika kita membaca sendiri seakan-akan sudah Masya Allah ya. Tapi ketika di hadapan orang yang mumpuni dalam bab ini, ternyata kacau balau ya. Ini menjadi perhatian bagi kita. Tentunya khonafidin izakumullah, perhatian kita dengan masalah ini karena Al-Quranul Karim turun kepada kita qira'atan wa ma'nan ya, bilisanin arabiyyin mubin. Baik secara bacaan, demikian pula secara maknawi adalah dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Dan semuanya adalah min indillahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika kami membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Artinya adalah talaqinya Rasulullah SAW dari malaikat, dari Jibril alaihi salam, menunjukkan bahasanya talaqi min indillahi subhanahu wa ta'ala. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Demikian pula ma'ani al-Quran, ma'ani al-alfaz, ma'ani al-Quran, wa tafsiruhu juga min indillahi subhanahu wa ta'ala. Makna Al-Quran pun juga demikian. Thumma inna alaina bayana, kemudian kamilah yang menjelaskannya. Apa yang dimaui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qira'atan wa al-Quran. Yang tentunya banyak masalah. Tidak seremeh dari atau segampang mungkin yang kita bayangkannya. Dan Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala insyaallah akan kita kaji adalah dari mandumah Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita ambil ini? Pertama, ini adalah merupakan kitab umdah.
merupakan buku yang atau mendasar sekali. Dia merupakan pedoman dasar dari orang-orang sebelumnya atau sesudahnya. Jadi yang sesudahnya semuanya mesti merujuk kepada manzumah ini. Dalam masalah tajwid, semuanya merujuk kepada manzumahnya Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Dan beliau memang Ibnu Jazari termasuk mengambil banyak riwayat, ya. Termasuk riwayat yang sampai kepada kita, riwayat Hafiz an-Asim, Ibnu Bahdalah, bin Najud Ibnu Bahdalah. Ini dari Asim itu ada 2 jalan. Yang diambil oleh Hafiz, yang sampai kepada kita adalah dari Hafiz an-Asim. Kemudian ada jalan yang kedua adalah dari jalannya Syu'bah, Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash. Kalau jalan yang pertama dari jalannya Ali bin Abi Thalib, dan jalan yang kedua dari jalannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Dan tapi yang banyak menyebar itu dari jalannya Hafiz an-Asim. Dan ini pun juga dari 2 jalan lagi. Ada dari tariqahnya Syatibiyah dan satu lagi dari jalannya Thayyibatun Nashr. Dan yang banyak menyebar di tempat kita adalah dari jalannya Syatibiyah. Ada perbedaan sedikit. Kalau jalannya Syu'bah dengan Hafiz ini cukup banyak. Ya. Tapi jalannya Syatibiyah dengan Thayyibatun Nashr sedikit saja. Jalannya Thayyibah khususnya di mad jaiz munfasil, itu semua dibaca qasar, baca pendek. Kalau dibaca mad tabi'i atau mad asli. Sementara di Syatibiyah maka itu dengan dibaca mad panjang seperti mad wajib seperti mad wajib muttasil. Ini diantaranya, dan perlu ketahui bahasanya Al-Quran sampai kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ada kita dengan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana musyafahatan. Syafanan syafah, dari mulut ke mulut sampai kepada kita dengan mutawatir. Ma'nan wa lafzan. Dan Ibnu Jazari rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana dalam muqaddimahnya, dan ini dikatakan sebagai muqaddimah Ibnu Jazari. Karena apa? Dari awal sampai akhir namanya muqaddimah. Karena ini merupakan muqaddimah bagi qari Al-Quran. Muqaddimah bagi orang yang mau baca Al-Quran. Maka dari awal sampai akhir, dan judul manzumah ini kemudian lebih dikenal dengan muqaddimah Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan setelah mengucapkan tahmid dan salam, kemudian beliau mengatakan fa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah id wajibun 'alaihim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu. Kata beliau, wa ba'du, bagaimana kebiasaan para ulama, biasa ketika mengawali pembicaranya dengan tahmid, kemudian memuji kepada Allah dan juga mendoakan kepada qari'ul Quran wa muhibbil Quran. Dia mengatakan yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari asy-Syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Baca tahmid, kemudian salawat kepada Rasulullah, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga para muqri'il Quran, juga muhibbil Quran. Ini baca salawat untuk selain Rasulullah SAW, hukumnya
boleh tabaan, ya. Boleh tapi tabaan. Dan ini yang masuk dalam kaidah yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di dalam kaidah fiqhiyahnya, masuk dalam kaidah ma yajuzu tabaan wa la yajuzu istiqlalan. Apa yang dibolehkan manakala tabak mengikuti kepada yang lain, tapi tidak boleh manakala berdiri sendiri. Ini sholawat dalam hal ini kepada Rasulullah SAW. Kepada yang lainnya maka boleh tapi tabaan. Kalau istiqlalan berdiri sendiri tidak boleh. Ini diantaranya. Dan masih banyak hal yang lain, tidak hanya dalam misalnya, karena itu kaidah umum ya, kaidah usuliyah. Kemudian dia katakan wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Sudah itu ini adalah merupakan muqaddimah. Fi ma'ala qari'ihi an ya'lamah. Dengan apa yang pada bagi qari Al-Quran untuk mengilmuinya. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. Di mana wajib bagi dia sebelum membaca Al-Quran untuk mengilmui beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kata beliau, مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسيم في المصاحف من قول. Dikatakan yang pertama adalah makharijul huruf. Makharijul huruf, mengenal tentang makharijul huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua wasifati, dan sifatul huruf. Mengenal tentang sifatul huruf. Dan ini dua masalah yang sangat pokok sekali dalam berkaitan dalam masalah tajwid. Ini dua masalah ini adalah masalah pokok. Selebihnya mukammilah. Selebihnya adalah merupakan penyempurna saja. Tapi yang pokok adalah masalah makharijul huruf dan sifat. Manakala ditatbiq, direalisasikan, dipraktekkan dengan benar, ini insyaallah yang lainnya mudah untuk kemudian diikutkan. Penyempurnanya. Maka ini nanti dalam berkaitan masalah pelajaran tajwid ini ada tahapan-tahapannya. Maka yang pokok adalah di sini mengenal tentang makharijul huruf. Karena itu dalam masalah ini bahwa mempelajari masalah tajwid ini ada 3 marahil. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah marhalatut tahsin atau marhalatut tajwid ini ya. Tajwid itu bermakna tahsin. Ya. Ya, ini masalah memperbaiki, masalah perbaikan ya. Atau tasih ya. Tahsin atau tashihun nutq ya. Memperbaiki dalam pengucapan. Ketika kita masih dengan logat-logat kita, yang Jawa dengan logat Jawanya, yang Banjar dengan logat Banjarnya, yang Betawi juga demikian, maka dirubah. Dirubah kepada lisanul Arab. Bagaimana lahjah atau logat-logatnya Arab yang jelas. Yang tidak terkontaminasi dengan yang lain. Masih dengan yang fasih. Ya. Maka kalau sudah dengan bilisanin Arabiyyin mubin, ini tidak akan bisa dibedakan mana ajam, mana Arabi. Ini marhalah yang pertama. Karena tentunya marhalah pertama ini juga butuh kepada perjuangan. Ya. Karena hampir di setiap daerah itu punya logat sendiri. Ya. Sekali lagi, lidah kita bukan lidah Arab. Ya. Jadi dan juga banyak huruf-huruf Arab yang bukan huruf kita. Za misalkan.
ada di lidah kita. What misalkan. Enggak kita punyai itu. Mesti jadi za. Ya. Allazi atau susah sekali. Kemudian juga pada sebagian orang. Kalau zai untuk orang Solo enggak punya. Tanya sama tadi ya, Mas siapa yang dari Boyolali. Surakarta dan sekitarnya nggak punya huruf zai, keras kan. Orang Solo kan lembut-lembut, jadi nggak mau yang keras-keras. Maka kalau bilang zai itu jadi ya. Itu orang Solo ya. Saya kaget ketika awal di Solo, mau orang baca surat At-Takatsur. Saya hatta yurtumul maqi. Oh, hatta yurtumul. Ini orang Solo ternyata lidahnya seperti itu, bilang iya, pokoknya ada huruf zai mesti menghindar. Gitu. Jadi iya, itu orang Solo ya. Belum lagi dari banyak kalau kita lihat bersemuanya gitu. Semakin ke timur, orang Bali, orang NTB nggak bisa bilang tak, bilang tok nggak bisa, tok mesti. Logatnya sana seperti itu, bisa ketahui itu. Ya. Makanya di marhalah yang pertama. Dan itu paling berat. Ya. Karena apa? Lidah kita tidak terbiasa. Makanya Ibnu Jazari mengatakan bahasanya yang namanya belajar tajwid ini riyadhatul mri'in bi faqqih. Latihan olahraganya seseorang yang olahraga kan rutin ya. Olahraganya seseorang dengan mulutnya. Bagaimana membiasakan yang tadinya tidak biasa jadi biasa. Jadi lemes gitu ya. Bisa terbiasa. Karena sekali lagi lidah kita tidak terbiasa dengan logat Arabi. Dengan panjang, pendek, itu kan nggak ada aturan kita kan. Tidak, kan kita kan biasa enaknya sendiri kan. Arab nggak bisa kayak gitu. Bilang tidak, mau dibaca pendek, mau dibaca panjang terserah itu. Kita terbiasa nggak punya aturan, tapi Arab nggak bisa. Nah ini, maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Yang pertama, marhalah itu tasihun nutq. Bagaimana ini? Itu tadi diantaranya tasihun nutq adalah dengan makharijul huruf, mempraktekkan makharijul huruf dengan baik. Kemudian yang keduanya tadi disebutkan Ibnu Jazari, sifatul huruf yang harus kita pahami. Sifatul huruf lazimah. Sifat-sifat huruf yang lazim. Supaya tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Supaya tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Huruf satu diganti dengan huruf yang lain. Terjadi apa yang dikatakan dengan al-tu. Tabdilul harf bil harf. Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini sering ya. Terjadi ya, dari logat aslinya saja kadang seperti itu. Ya. Maka ini marhalah yang pertama. Maka di sini masalah makharij kata Ibnu Jazari yang pertama harus diketahui, memahami betul tentang makharijul huruf, dari mana huruf-huruf itu keluar. Dan tidak hanya mengetahui saja, bisa praktek. Karena sekali lagi ini Quran bukan masalah otodidak, itu tidak bisa. Ya. Ini praktek. Ya. Harus dipraktekkan. Bisa pas atau tidak. Dari makharij, tempat-tempat keluarnya huruf itu. Setelah kita mengilmui, oh ini tempatnya dari sini. Maka bagaimana kita mengeluarkannya sesuai dengan makhrajnya yang pas. Ini. Kemudian yang kedua, sifatul huruf. Ketika makhraj itu keluar dari tempat yang pas, maka sifatnya akan mengikuti. Karena sifat ini adalah sifat merupakan sifat-sifat yang lazimah. Dan nanti di babus sifat akan kita bahas lebih detail. Ya. Babus sifat. Jadi setiap huruf itu memiliki sifat-sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini huruf hijaiyah seperti itu. Maka, dan yang namanya sifat, ini. Nanti ada sifat lazimah, ada sifat yang merupakan bawaan, ada sifat asli, dan ada sifat yang nanti
yang mutawallid dan terlahir dari sifat lazimah ini. Demikian pula kaitannya dengan masalah marhalah yang pertama ini, ya. Marhalatut tahsin, marhalatut tashihun nutq. Memperbaiki pengucapan kita. Itu juga berkaitan juga dengan menjaga dari harakatul i'rab, ya. Harakatul i'rab ini juga penting sekali. Kaitan dengan kapan di fathah, di dhammah, kapan disukun, ya, kapan wakafnya, bagaimana bentuk wakafnya. Ini. Nanti di babul wukuf kalau sampai nanti ya, nggak tahu 2 hari nih ya. Mudah-mudahan sepintas saja nanti, mungkin insyaallah mudah-mudahan bisa. Ini. Kemudian juga kaitannya masalah wukuf ini. Karena masalah wakaf ini nanti juga merupakan bab yang tersendiri. Ini marhalah yang pertama, ya, marhalah itu tasih. Tasihun nutq. Kemudian marhalah yang kedua, kalau ini sudah sempurna, bisa memperbaiki ucapan dengan baik, baru kemudian meningkat kepada marhalah berikutnya. Ini marhalah al-inayah bi ahkamil huruf. Perhatian dengan ahkamul huruf, dengan hukum-hukum huruf. Dan sifat-sifat huruf yang merupakan sifat penyempurna. Sifat penyempurnanya. Yang ini tentunya kembalinya kepada fasahah. Nah, ini penilaian tersendiri kalau dalam event musabaqah hafizul Quran. Ini poin yang kedua. Yang pertama itu hafaz. Biasanya hafaz ini nilainya paling banyak. Ya, 50% sendiri. Ini. Nanti yang ini dibagi, atau kadang yang 2 nanti dibagi, yang 50 dibagi 2. Ahkamul huruf dan nanti dengan tartilan. Ya. Atau tajwid, ya, ahkamul huruf dengan tajwid. Ahkamul huruf ini beda dengan tajwid, dirinci sekali. Dan kadang ada dibagi 4. 30. Biasanya nilainya 20 baru yang hifaz itu paling banyak biasanya. Kadang orang dengan hifaznya itu bagus ya. Nilainya bagus. Tapi kemudian di ahkamul huruf ini yang sering banyak kecolongan. Khususnya di mudud nanti babnya. Waqaf. Di babul wukuf. Diketok tidak, tapi kecurian nilai. Ini yang menunjukkan kesalahan. Ya. Apalagi kalau sudah penilaiannya lebih detail lagi. Ya. Ini ya. Ini marhalah yang kedua. Kemudian marhalah ketiganya marhalatul itqan ya. Marhalah yang kedua ini marhalah perhatian dengan ahkamul huruf dan sifat-sifat penyempurnanya. Yang sekali lagi ini adalah kaitannya dengan fasahah. Fasahah ini, dengan kefasihan dalam pengucapan. Ini. Dari tarqiq, tafkhimnya, kemudian ghunna, idgham, ikhfa, iqlab, pengucapannya pas. Bagus. Kadang ada mengucapkan bisa, tapi kurang sempurna. Ini. Bisa baca ikhlas, bisa. Tapi ada yang kurang sempurna, ada yang ini kurang bagus. Ini ini sebenarnya bisa dengan latihan. Sebagaimana kata Ibnu Jazari ini mengatakan, "Falaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqihi." Riyadhah, latihan aja. Ini. Dan itu artinya saya alami juga. Seperti itu ya. Dan dengan yang dulunya kayaknya kalau membaca sendiri sudah benar ya. Tapi giliran di tempat tasmi' di hadapan syekh ini sudah la haula wala quwata illa billah sudah. Ya. Tidak hanya kita saja. Pernah dulu tahun berapa itu ikut daurahnya Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Ini Syekhul Qurra ini di Madinah. Gurunya Syekh Ayyub, Syekh Adi Hudayfi. Ini Syekhul Qurra Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Di Mahari dulu pernah itu dengan beliau. Yang ikut pun juga bukan orang-orang
sembarangan. Udah kori-kori internasional ternyata. Hufad dan orang-orang mutqin. Tapi di hadapan beliau ini juga nggak ada yang luput. Nggak ada yang bisa selamat. Ini. Maka satu hal yang mesti menjadi renungan bagi kita. Selalu ketika seperti itu, ya Allah, ini kalau seperti ini, gimana teman-teman kita, gimana saya, gimana, ya Allah. Ini. Artinya bacaan yang memang perlu sebagaimana Al-Quran. Tadi kayaknya udah dibahas di buletin, masya Allah ya. Jazakumullah khair yang nulis itu, bagus sekali. Ya, seperti itulah mestinya. Tapi bagaimana realisasinya ini yang perlu kita untuk perhatian. Secara keilmuan kita ngerti bagaimana keutamaan-keutamannya membaca Al-Quran, seterusnya. Makanya ini saya nggak akan bahas itu, akan bahas keutamaan dan seterusnya. Artinya kita ngerti ya dari sisi keilmuan, tapi dari sisi praktek yang memang perlu. Ya keilmuan masalah tajwidnya itu sendiri, kemudian masalah tahqiq, prakteknya ini. Makanya Ibnu Jazari mengatakan ini wajib. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama tadi adalah makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf. Makharijul hurufi was sifati untuk apa? Liyalfidhu bi afsahil lughat. Agar melafadzkan Al-Qur'an itu bi afsahil lughat dengan bahasa yang fasih. Yang ketiganya muharriri tajwid. Yang ketiga dengan tahriru tajwid. Mempraktekan tajwid, merealisasikan tajwid dengan baik. Tajwid di mana tahsin ya tadi. Memperbaiki dalam pengucapan. Baik dari makharij, dari sifatnya, kemudian dari ahkamul huruf semuanya. Bagaimana gunnah, dan seterusnya. Dari izhar, idgham, ikhfa dan seterusnya. Belum lagi dengan mad. Muharriri tajwid. Kemudian yang keempatnya wal mawaqifi, ma'rifatul wuquf. Berkaitan dengan waqaf al-ibtida. Waqaf ini bukan sekedar waqaf saja, tapi waqaf al-ibtida, al-wuquf al-ibtida. Kapan kita berhenti, kapan kita memulai. Ini. Dan ini yang paling banyak tidak dimengerti. Khususnya para hufad. Karena terlanjur hafalnya itu begitu ya begitu terus biasanya. Ini. Biasanya ketika diingatkan kemudian motong dari ayat yang dia tidak berhenti di tidak ketika menghafal tidak berhenti di situ, jadi kacau. Kurang perhatian. Maka ini pentingnya untuk kemudian masalah wukuf. Ini yang sering. Saya punya beberapa pengalaman masalah itu ya. Dengan ketika event ASEAN itu ya. Dengan Imam Masjid Nabawi itu. Syadidnya dalam penilaian tajwid dan ahkamul huruf itu. Ini kita ambil faedah dari betapa keharusan untuk kita banyak perhatian dengan itu. Banyak hufat-hufat suaranya Masya Allah. Ya. Tapi suaranya juga hafalannya bagus. Tapi tidak perhatian dengan waqaf al-ibtida. Kapan berhenti, kapan memulai. Baik berhenti untuk qata', menghentikan bacaannya, atau berhenti untuk kemudian wasal, melanjutkan bacaannya. Ini. Makanya juga nanti akan ada babnya sendiri berkaitan masalah wuquf al-ibtida ini. Karena tanda-tanda wakaf yang ada itu bukan sesuatu yang harus, tapi itu hanya pembantu saja. Tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran itu adalah sekedar pembantu. Dan itu membuat adalah dari qurra ya. Bukan dari untuk membantu orang seperti kita, orang ajam yang tidak paham dengan bahasa Arab, supaya tidak berhenti seenaknya. Kalau karena berhenti senaknya, bisa-bisa orang baca Quran tapi dilaknati oleh Al-Quran. Ini kan? Ketika berhenti pada hal-hal yang bisa jadi baca Quran malah berdosa. Gara-gara berhentinya sembarangan. Karena waqaf ini. Ketika merubah kepada makna. Apalagi makna itu adalah yang mestinya tanzihullah
mensucikan Allah, tapi malah kemudian mensifati Allah dengan sifat yang ini. Seperti misalkan, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Kan berikutnya, sanaktu ma qalu wa qatlahum al-anbiya. Ini kalau kemudian berhenti sembarangan. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, berhenti di sini. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, berhenti, kemudian tidak diulang dari belakang, tapi innallaha ngawur enggak? Ini seperti itu. Atau misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah kan. Dan seperti ini banyak kali ya. Ini dalam Al-Qur'an. Maka ini bisa berdosa seperti itu sudah ini. Bukan berpahala meskipun bagus tajwidnya dan sebagainya. Apa istilahnya dari sisi prakteknya bagus, tapi wakafnya tidak benar pun bisa ini. Maka ini yang paling perlu diperhatikan masalah ini. Ini masih dalam marhalah yang pertama tasih ini, waqaf al-ibtida ini. Dan nanti ada bab sendiri bagaimana rincian-rincian dari waqaf al-ibtida ini. Sekali lagi dalam masalah waqaf ini tanda-tanda yang ada itu hanya membantu. Itu yang membuat adalah namanya Sajawan Ibnu Taifur Al-Ghaznawi. Ini. Tapi itu bukan satu hal yang mutlak. Kalau harus begini maka tidak boleh. Ini. Nah, sekali lagi itu tidak turun dari Lauh Mahfuz. Tanda-tanda itu ya. Tapi yang jelas itu membantu kepada kita. Minimalnya itu adalah supaya kita tidak sembrono lah. Karena itu tanda-tanda yang ada itu sudah dibuat ya, dengan ma'ani, dengan makna-makna yang sesuai insyaallah. Tapi sekali lagi bukan satu keharusan kalau misalkan meskipun ada tanda lam alif yang katanya adalah tidak boleh berhenti, atau misalkan ada tanda ba atau yang misalnya mutlak harus berhenti, kemudian ternyata diwasolkan, sebenarnya juga nggak ada masalah kalau ternyata tidak merubah kepada maknanya. Ini. Atau waqaf mu'anaqah misalkan, yang titik 3 itu ya. Yang katanya kalau berhenti di yang pertama enggak, maka wasol yang kedua. Kalau waqaf di wasol di yang pertama, maka waqaf di yang kedua. Maka ini sekali lagi bukan satu hal yang harus. Seperti pada di ayat yang pertama di surat Al-Baqarah. Bahkan itu lebih bagusnya diwasolkan sampai selesai. Itu. Para Qurra lebih utamanya adalah diwasolkan karena maknanya lebih sempurna gitu. Kalau nafasnya masih kuat itu ya. Ini juga terkadang tanda-tanda waktu itu juga pada muraat kepada panjangnya ini yang ketiga ya, keempat ya. Hal-hal yang mesti difahami bagi kita. Muharrir tajwid wal mawaqifi wa mal ladzi rusima fil masahifi. Yang kelimanya adalah ma'rifatu rasmil mushaf. Mengenal tentang bentuk-bentuk tulisan Al-Qur'an. Mengenal tentang rasm Utsmani, bentuk-bentuk tulisan Al-Qur'an. Karena dalam hal ini penulisan Al-Quran itu berbeda dengan qawaidul lughah. Qawaid imla'iyah. Ya. Bukan qawaidul lughah, qawaid imla'iyah. Jadi kaidah-kaidah dalam penulisan Al-Quran ini berbeda dengan kaidah-kaidah imla dalam bahasa Arab. Ini. Yang sering banyak yang tidak sesuai. وَمَا الَّذِي رُسِيمَ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ بِهَا وَتَاءِ أُنْثَى لَمْ تَكُنْ تُكْتَبْ بِهَا
Wa ta'i untha, seperti beliau mengatakan, min kulli maqtu'in wa mausul. Ini mengenal tentang penulisan mushaf. Yang terkadang ada maqtu', ada mausul. Ada yang ditulis dengan terpisah, ada yang disambung. Seperti lafaz innama misalkan. Ada hamzahnya sendiri, kemudian nun dan mim ditambah dengan alif sendiri. Tapi terkadang dipisah, alif dan nun sendiri, inna ma sendiri. Itu juga terkadang seperti itu, kadang disambung. Ini. Dan itu seperti itu juga banyak sekali. Dan ini terkait dengan masalah waqaf tadi. Kalau disambung jelas tidak boleh berhenti di in. Nah. Tapi kalau misalkan dipisah innanya boleh berhenti di in. Nah gitu. Misalkan di tengah kalimat. Demikian wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Demikian pula ta untha, ta marbutah ya. Yang tidak ditulis dengan ha ya. Dengan ta mabsutah, tak celarat. Ya. Ini tentunya berbeda. Seperti kata rahmatun misalkan. Mestinya itu adalah dengan ta marbutah. Ni'matun. Seperti itu. Juga ditulis dengan ni'matun. Dengan ta. Ya, panjang. Maka ini juga seperti itu banyak sekali dalam Al-Quran. Rahmat, ni'mat. Maka nggak boleh kalau dengan ta marbutah boleh berhenti pada rahmah, ni'mah. Tapi kalau ta dengan itu nggak boleh. Berhentinya masih harus ni'mat, rahmat. Pada taknya. Ini di antara 5 hal yang mesti difahami. Ya. Kata Ibnu Jazari, rahimahullahu ta'ala, yang kaitannya dengan, dan inilah muqaddimah. Dan itu yang insyaallah akan kita pelajari. Dari 5 hal ini. Ya. 5 hal pokok. Pertama dengan makharijul huruf. Kemudian yang kedua sifatul huruf. Yang ketiganya tahrir tajwid. Ini kaitannya dengan ahkamul huruf. Tahrir tajwid di sini adalah kaitannya dengan ahkam al-huruf. Dan ahkamul huruf ini perniknya banyak sekali. Dari tarqib, tafkhim, kapan dibaca tebal, dibaca tipis, kemudian juga kapan boleh dua-duanya, kemudian dibaca idhar, idgham, kemudian bagaimana membaca ikhfa yang benar, dengan iqlab misalkan. Tahu kita baca apa, bacaannya ngerti, tapi bagaimana pengucapannya ini juga masalah yang mesti dipelajari. Ini kaitannya dengan masalah tahrir tajwid itu. Belum lagi namanya mudud yang dengan mad. Dan ini juga terkait dengan yang ketiga itu. Tahrir tajwid yang berkaitan dengan ahkamul huruf. Kemudian yang keempatnya adalah masalah waqaf al-ibtida. Dan yang terakhir disebutkan Ibnu Jazari berkaitan dengan ma'rifat rasmul mushaf. Mengenal tentang tulisan-tulisan atau penulisan Al-Quranul Karim. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan pada beberapa hari ini insyaallah. Kemudian lanjut. Langsung aja ya. Baik. Karena waktunya kita aja. Langsung masuk pada bab yang pertama tentang makharijul huruf. Atau sebelum itu ya sedikit mungkin sebagai muqaddimah berkaitan masalah bacaan ya. Kalau tadi kayaknya sudah ditulis tentang masalah hukum, masalah adab ya, keutamaan baca Al-Quran. Ini. Kemudian kalau kaitannya dengan arkanut tilawah, rukun tilawah, mungkin juga terkadang luput dari pembahasan. Arkanut tilawah, rukun tilawah yang pertama adalah kecocokannya dengan bahasa Arab. Kesesuaiannya dengan bahasa Arab, dengan kaidah-kaidah lughal Arabiyyah. Kemudian yang kedua, kesesuaiannya dengan rasm dari penulisan Utsmani, ya rasm Utsmani. Dan yang ketiganya adalah
keabsahannya sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesahihan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi sandaran pokok karena ini adalah mutawatir. Dan kalau tadi kayaknya kalau di saya baca di buletin itu saya kayak alumni Quran. Saya bukan dari Fakultas Quran. Yang dari Fakultas Quran ini Syazari, bukan saya. Saya dari hadis. Tapi tidak tahu orang banyak kan dengan tajwid. Nah dulu alhamdulillah selesai tasmik dengan Syekh Ubaidullah Al-Afghani. Itu di tahun terakhir saya keperhatian dengan Quran. Sampai selesai mengambil 2 riwayat. Jadi tadi riwayatnya Hafiz dan riwayatnya Syu'bah. Semuanya dari Asim. Dari 2 jalan itu tadi. Itu kurang lebih ya. Dan dari sebelumnya memang kurang begitu tertarik ya. Karena apa? Kebanyakan mukri itu ya. Para qurra itu biasanya imma sufi atau muraqbal orangnya. Artinya enggak multazim lah. Dan awal ketika melihat Syekh Ubaidullah pun juga kayak orang Afghan asli itu. Afghan tapi sudah mutajanis. Tinggal di Madinah juga. Ternyata Masya Allah qawi. Ini juga dikenal dengan sunnah itu juga Masya Allah. Orangnya enggak basa-basi gitu. Pokoknya ada saya melihat karena saya lama ya mu'ayasyah dengan beliau. Saya akrab sekali. Itu hatinya sangat lembut sekali. Hatinya sangat lembut sekali. Dan yang pertama itu himmahnya dengan Quran. Hampir waktunya itu untuk Quran. Beliau juga dosen di Suluddin, tapi dosen Quran juga. Waktunya habis subuh biasanya di Masjid Nabawi. Beliau duduk itu untuk tasmiyah di situ. Habis subuh. Kemudian sebelum zuhur biasanya di Masjid Abu Bakar. Dekat Masjid Abu Bakar mungkin tidak dengan belakangnya Masjid Ali. Ada masjid kecil. Biasanya sebelum zuhur di situ sama sebelum asar. Nanti baca asar pindah ke Masjid Nabawi. Baca maghrib pindah ke situ lagi. Saya dulu kadang sering sampai megang kuncinya kalau zuhur. Asar. Pulang dari situ pegang kunci. Istirahat di situ. Nanti sebelum asar biasanya beliau datang. Dan waktu-waktu seperti itu kan jarang yang datang. Kita bisa baca lebih banyak. Itu aja. Nyari waktu supaya bisa cepat. Karena apa? Kadang-kadang muridnya kan banyak. Kalau baca paling-paling 2-3 ayat sudah. Sampai kapan ya? Tapi subhanallah ketika saya baca biografinya, tarjamahnya Syu'bah bin Ayyash. Itu. Ketika membaca kepada Asim ini. Itu 1 hari cuma dikasih 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Imam ini loh. Terus sampai ini kapan selesainya? Kata Syu'bah. Bisa-bisa syekhnya meninggal saya belum selesai ini. Ini 1 hari 1 ayat. Akhirnya ngomong ke syekhnya Imam Asim ini diberi keringanan sampai bisa selesai. Itu pun waktunya lama sekali. Artinya di sini kita lihat bagaimana para qurra itu satu-satu, nggak terburu-buru, cepat selesai gitu. Dengan Quran ini. Dan itu sabar gitu loh. Yang saya lihat sabarnya itu loh. Yang perlu kita ambil pelajaran itu sabarnya mereka dengan Quran. Meskipun banyak yang baca 1-2 ayat. Dan ini yang kemudian menjadikan saya itu dengan Syekh Ubaidullah ya, karena orangnya dengan sunnah itu perhatian sekali.
Beliau pernah ke Yaman juga. Sekarang sebelum ke Saudi itu singgahnya di Yaman dulu. Perjalanan yang panjang. Orangnya tawadhu kan. Sederhana sekali. Dan hatinya itu gampang nangis. Kalau biasanya baca zuhur itu suka baca Fathul Bari. Kisah sedikit tentang orang Ansor mesti nangis. Pokoknya kalau cerita orang Ansor itu mesti nangis itu. Sekali. Ini beliau. Tapi sekarang udah udzur ya, udah udzur sekali. Udah jarang sama sekali. Ini alhamdulillah sampai selesai 2 qiraat itu. Ini makanya diluruskan itu ya. Saya bukan dari Fakultas Quran. Bukan dari Fakultas Quran itu Sajuari ya. Hanya kemudian itu saya punya 2 qiraat itu aja. Yang sanad dengan sanadnya dan juga dengan ijazahnya ada. Ini maka itu termasuk tadi di antara arkan sihhatus sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kaitan dengan masalah Quran ini yang menjadi semangat itu ya. Banyak juga orang yang sudah tua-tua itu juga tidak sungkan-sungkan untuk kemudian tetap belajar itu. Orangnya kan kebapaan sekali. Yaitu siapa saja, anak-anak, orang dewasa, kakek-kakek pun juga dilayani siapa yang mau beliau itu. Dan ada seorang yang hafid, tua tapi suka setoran juga sama tasmi juga sama syekh. Dan sebelum itu kan biasa dulu dengan antara kita. Pun juga orang nggak segan-segan untuk kemudian tasmi dulu kepada anak umur 10 tahun itu. Itu dulu sebelum setor ke syekh, dulu. Mutkinkan hafalan itu. Ini saya lihat juga subhanallah orang tua-tua gitu enggak. Tidak istilahnya merasa lebih atau mana itu. Perhatian. Ada juga yang sampai di Fatihah sampai 2 bulan. Baca Fatihah atau 2 bulan nggak lulus-lulus. Ada satu juga dulu teman dari Yaman, Badui itu ya. Lisan Badui kan susah banget itu. Lama sekali itu. Lama sekali di Al-Fatihah tok itu. Nah, beliau modelnya pokoknya pertama adalah setor Fatihah dulu. Kalau Fatihahnya baru sudah lulus, baru boleh. Itu pun tidak langsung dari awal. Dari surat Ad-Duha dulu sampai An-Nas. Karena sudah lulus, baru boleh dari awal surat Baqarah. Karena itu yang mungkin sering dibaca itu. Imannya supaya dalam khususnya Ad-Duha kesini kan paling, sampai akhir kan yang paling sering dibaca itu. Nah, supaya ketika baca dalam sholat itu lebih bagus ya. Ini kembali kepada masalah tadi sudah kaitan dengan arkan tilawah, arkan qiraah. Kemudian berkaitan dengan maratibul qiraah. Tingkatan-tingkatan dalam bacaan, yang pertama adalah tartil. Tartil ini adalah qiraah bitu'adah. Qiraah dengan lambat dan juga dengan tenang. Pelan tapi pasti ya. Dengan penuh tadabbur. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat warattilil Qur'ana. Warattilil Qur'an, dan Allah tidak mencukupkan dengan warattilil Qur'an tapi dengan tartil atau taukid di sini. Menunjukkan suatu hal yang mesti taukid di sini kan berarti menunjukkan suatu hal yang sangat. Warattilil Qur'an, dan tartilkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Ini Allah tidak mencukupkan dengan warattilil Qur'an, tartilkan Al-Qur'an, tidak, tapi dengan ditambah dengan tartila. Ini taukid. Yang mestinya adalah lebih perhatian. Ini yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tahqiq. Tahqiq
Ini hampir sama sebenarnya dengan tartil. Cuman lebih pelan lagi. Lebih pelan. Dan yang ketiga adalah al-hadar. Al-hadar ini baca cepat. Cepat dalam bacaan, tapi tetap dengan menjaga dari hukum-hukum tajwidnya. Ini tentunya kalau orang sudah mutqin, baca pelan, baca cepat pun juga sama. Artinya mutqin. Tadi saya katakan dari sisi pokoknya makharij dan sifat hurufnya. Baca pelan juga sama, ketika baca cepat pun juga kaidah-kaidah tajwid tidak ditinggalkannya. Kemudian yang keempat adalah tadwir. Ini yang tengah-tengah antara tartil dengan al-hadar. Ini namanya tadwir, tengah-tengah. Apa fungsinya kok dibagi seperti ini? Ini tentunya juga kaitannya nanti dengan masalah mudud, ya. Mengukur daripada panjang mad, panjang pendeknya mad misalkan. Ya, tentunya ketika membaca dengan tartil berbeda dengan al-hadar. Panjangnya mad tabi'i misalkan, atau madnya jaiz munfasil misalkan, atau madnya wajib muttasil, tentunya beda. Ini antara tartil dengan al-hadar, dengan pula tadwir. Ini tentunya adalah masuk dalam marhalatul itqan, marhalah yang ketiga ini. Dari tahapan mutqin sampai bisa detail mengukur daripada panjang pendeknya mad. Ini. Panjang pendeknya mad ini. Ini di antaranya. Kemudian khonafidin azakumullah, sebagaimana kita pahami bahwasanya tujuan daripada kita belajar tajwid itu tiada lain adalah untuk menjaga lisan kita dari lahan, ya. Dari lahan atau dari ketergelinciran ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga lidah kita dari lahan dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan lahan ini sebagaimana kita mengerti ada dua, ada lahan jali dan ada lahan khafi. Lahan jali ini yang jelas, kesalahan-kesalahan yang jelas. Dan namanya lahan ini kesalahan, suatu kesalahan. Tapi ada kesalahan yang jelas, artinya jelas di sini orang awam pun juga ngerti. Artinya itu salah, ya. Misalkan merubah harokat, ya. Ini yang mudah nih, dan ini yang hampir semua orang bisa dipahami. Atau mengganti huruf dengan huruf yang lain, ya. Seperti tadi zai diganti dengan ya misalkan. Adapun mungkin kan pada huruf-huruf yang mutasyabih ini muta'addir. Ya. Dan ini diberi uzur tentunya manakala kita tidak bisa membedakannya. Khususnya huruf wad, huruf wa dan huruf zal. Yang itu bukan huruf kita semua. Bukan dod ya, nanti ada sendiri ya. Bukan dod, ini dod adalah dal yang mufakham ya. Waladdallin ini adalah dal yang mufakham. Dal yang ditebalkan aja. Tafkhim itu. Wa dengan wa dengan wa itu sama nanti di babnya. Karena itu Ibnu Jazari mengkhususkan bab ini. Dua huruf ini. Karena memang ada tasyabuh. Sifatnya semuanya sama. Perbedaannya hanya pada makhraj. Dan istitalah saja. Sifatnya semuanya sama. Karena itu, dan ini bicara tentang kaitannya huruf dhad. Hampir semua dari ulama. Berbagai fan. Ya. Mufassirin. Muhaddithin. Ahli lughah, ahli tajwid, ahli qiraat, semuanya bicara. Dari kalangan mutaqaddimin, ya.
Kemudian juga dari kalangan mutaakhirin sampai muasirin pun juga bicara masalah ini. Sallallahu. Dan saya punya ada tulisan kumpulan itu, ya. Kumpulan itu. Kaitan dengan perbedaan ini huruf wad ini. Maka kaitan dengan huruf-huruf yang di situ ada sisi kesamaan yang susah untuk kita membedakannya, maka ini muta'addir. Ada uzur. Tapi pada huruf-huruf yang jelas-jelas beda ini, maka ini masuk dalam, kemudian kok diganti, maka ini masuk dalam lahan jali. Dan hukumnya tentunya adalah haram, berdosa, ya. Tentunya manakala dengan ilmu, ya. Makanya adapun yang tidak tahu, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya. Tapi ini adalah sekali lagi lahan jadi ini adalah lahan yang demikian jelas gamblang. Panjang pendek juga, misalkan dibaca mestinya dibaca panjang, terus dibaca pendek. Katanya orang awam pun yang nggak ngerti pun juga terasa beda, ya. Terasa beda sekali. Kemudian yang kedua adalah lahan khafi. Ya. Lahan khafi ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika melafadzkan. Ini dalam bacaan, tapi tidak merubah kepada mabnal kalimah, kepada inti kalimat. Seperti misalkan ghunnah, ya, meninggalkan ghunnah, dan yang semisalnya. Ya. Masalah tarqiq tafkhim, misalkan tebal tipisnya. Ini adalah tidak dimengerti yang seperti ini kecuali orang-orang yang belajar. Oh, ini kurang. Oh, ini belum pas. Oh, ini nggak benar. Nah, itu kan hanya orang-orang yang belajar saja yang ngerti. Ini diantara yang perlu diperhatikan. Itu barangkali sebagai muqaddimah, ya, sebagai sebelum kita masuk pada apa yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Kemudian masih kuat, lanjut. Baik, kita masuk sedikit ya pada makharijul huruf. Qala Ibnu Jazari rahimahullahu taala makharijul huruf 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Kata beliau, makharijul huruf itu ada 17. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, menurut pilihannya ya orang yang mukhtabar, yang mu'tabar. Dalam hal ini memang ada khilaf tentang makharijul huruf. Tentang makharijul huruf ada khilaf. Ada 4 qaul, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya makharijul huruf itu ada 17. Dan ini pendapatnya Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, gurunya Sibawayh. Yang ini dikuatkan oleh Ibnu Jazari dan ulama-ulama sudahnya. Yang kelihatannya dirojihkan oleh para qurra, ahli qiraat, mereka merojihkan yang pertama ini. Ada 17 makhraj. Khalil ibn Ahmad itu juga ahli lughah, ya. Imam fil qafiyah, ya, wal arud, dalam sastra Arab gitu, ya. Syair-syair Arab itu kan ada 16 bukhur. Itu yang membagi istilahnya syair-syair qasidah dalam sastra Arab itu kan ada notnya. Kalau orang-orang dulu jahiliyah dan berikutnya itu kan tilqaiyah, asal keluar bisa. Tapi orang berikutnya kan nggak paham. Maka ini Khalil bin Ahmad buat kaidah. Ya, seperti kayak sastra Indonesia kan ada namanya soneta, dan namanya ini kan ada kaidahnya. Gurindam 12, ya. Ada selekta, ya. Dan ini punya kaidah sendiri. Bahasa Arab pun lebih lagi itu. Ada 16 buhur. Jadi itu seperti syair-syair matan yang kita hafalkan itu ada notnya.
Bukan asal keluar itu enggak. Ada notnya. Saya bisa mengatakan makharijul hurufi sab'ata asyar. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Ini kan. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ini bahar rojas namanya. Ini yang membuat itu adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini. Jadi kebanyakan ahli qiraat itu ahli lughah. Bukan kebanyakan, semua. Karena apa? Bahasa Arab dengan qiraat nggak bisa dipisahkan. Qiraat dengan bahasa Arab nggak bisa dipisahkan. Ini. Makanya semuanya itu adalah imam fil qiraat. Sibawayh misalkan. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Sibawayh. Mengatakan bahasanya itu makharij itu ada 16. Sibawayh ini imam nahwu, imam nuhat fil Basrah. Imam bahasa di Basrah. Sibawayh mengatakan bahasanya makharij itu ada 16. Menyelisih gurunya. Kenapa 16? Dibuang makhrajul jawf. Huruf mad itu tidak ada. Dengan membuang makhraj al-jawf. Makhrajnya huruf mad. Ini Sibawayh. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Al-Farra. Al-Farra ini juga imam bil-lughah dari ahli Kufah. Ini Al-Farra ini. Mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu ada 14. Sependapat dengan Sibawayh dari satu sisi membuang huruf mad, makharijul mad, dan huruf mad dikembalikan kepada asalnya. Waw, ya, dan alif. Ini. Alif dikembalikan pada hamzah. Ya dikembalikan pada huruf syajariyah, wasatul lisan, dan waw pada huruf lisan, huruf syafatain. Ini dikembalikan pada asalnya. Ini sependapat satu sisi. Ditambah lagi yang dua kan 17 ya. Dengan membuang huruf mad. Dan yang kedua makhrajnya nun, lam dan ra jadi satu. Ini. Makhrajnya nun, lam dan ra, dan ini memang makhrajnya paling berdekatan. Atas bawah tengah. Dari makhrajul lisan, ya. Tarful lisan. Ya. Ini Al-Farra. Maka jadi 14 ya. Karena yang 3 jadikan 2. Nah, makhrajnya nun, lam dan ra. Ini pendapatnya Al-Farra. Kemudian pendapat yang keempat, likulli harfin makhrajuhu. Setiap huruf itu dengan makhrajnya. Tapi ini pendapat yang paling lemah. Yang terakhir adalah pendapat yang paling lemah, dan yang paling rajih adalah pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang juga dikuatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Kemudian dari 17 makhraj ini maka teringkas semuanya keluar dari 5 makhraj. 5 tempat. Pertama dari al-jawf, makhrajul jawf. Kemudian yang kedua makhrajul halq, tenggorokan, ya, makhrajnya tenggorokan. Ya. Yang ketiga makhrajul lisan, ini paling banyak. Ya. Dan yang keempatnya makhraj syafatain, makhrajnya 2 bibir. Dan yang kelimanya adalah makhraj khayshum, dari pangkal hidung. Khayshum. Makhrajul jawf, kemudian halq, lisan, syafatain, dan khayshum. Makhrajul jawf, 1 makhraj, ya, ada 3 huruf. Kemudian makhrajul halq, ada 3 makhraj, ada 6 huruf. Ya. Berarti sudah 4 ya, 4 makhraj. 1 tambah 4. Ya, tapi sudah 6 huruf ini. Kemudian makhrajul lisan. Ada 10.
10 makhraj. Ini paling banyak ya. Kemudian syafatain. Syafatain ada 2. Tapi sebagian bagi jadi 3. Antara waw dan ba dan mim. Kemudian fa. Fa sendiri. Kemudian waw, ba dan mim jadi 1. Tapi ini ada yang membagi jadi 2. Karena waw juga huruf syafatain tapi dengan ma'in fitah, dengan dibuka. Antara ba dan mim syafatain tapi dengan itbaq dan idmam, dengan dikatupkan 2 bibir. Ma, ba, atau waw, 2 bibir tidak ketemu tapi keluar dari 2 bibir ini. Maka ada yang bagi jadi 2 atau 3. Tapi yang diujikan adalah 2 ya, supaya genap jadi 17 ya. Makhrajul jawf 1, kemudian makhraj al-halq 3. Ya, berarti sudah 4. 4 sama 10 ada 14. 14 yang 2 makhrajul syafatain, dan yang terakhir adalah makhraj khayshum. Ini 1 saja. Berarti 17. 17 antara 17 18. Kalau dikatakan 18 bagi yang memisahkan itu di syafatain itu. Waw divisi sendiri, ba dan mim sendiri. Dan ini semuanya tidak lebih dari sekitar mulut saja ya. Maka itu kemudian ada yang bagi menjadi 3. Dari 5 ini lebih diringkas jadi 3. Ada makhraj ibtidai. Yang pertama makhraj ibtidai. Ini makhraj yang pertama. Dari makhraj halaq. Makhraj jawf dan halaq. Kemudian wasati, yang tengah-tengah adalah makhrajul lisan. Kemudian makhraj intihai, syafatain, dan makhraj khayshum. Ini khawanafiddin jazakumullah berkaitan dengan makharijul huruf secara global ya. Dari 17 makhraj. Sekali lagi dari 17 ini ada 5. Dari 5 itu sudah terbagi-bagi ya. 1 miliknya jawf, huruf mad. 3 miliknya halaq. 10 miliknya lisan. 2 milik syafatain dan khayshum. 1 genap 17. Baik, barangkali sebagai muqaddimah dulu ya. Ini dulu ya, insyaallah yang kita lanjutkan di pertemuan esok pagi bismillah taala ya. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'.